Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar istilah akal sehat. Ngomong pakai akal sehat dong, berpendapat pakai akal sehat dong gitu katanya. Lalu apa itu akal sehat? Dulu waktu masih sekolah, saya mendapatkan istilahnya pelajaran atau mata kuliah logika. Akal sehat itu akal yang terbebas dari fallacy, dari sesat pikir ya. Sesat pikir itu ada banyak, bisa dicari di internet ya. Sesat pikir itu apa? Di contohnya me, apa namanya istilahnya salah satu contoh sesat pikir itu kalau kita menjadikan yang bukan sebab sebagai sebab. Misalnya, apa kamu terlambat datang? Ya karena ada gunung meletus, padahal gunung meletusnya jauh ya. Contohnya juga kemarin itu saya minyak goreng mahal, terus kemudian rakyatnya yang dimarahin, itu juga bukan penyebab ya, bukan solusinya seperti itu ya. Jadi itu kalau di ilmu logika ya. Tapi kalau menurut Profesor Rocky Gerung, saya pikir itu bukan itu ya, lain lagi ya, beda versi, beda ilmu. Nah, menurut Rocky Gerung juga, pikiran yang sehat itu pikiran yang bisa berdialektika, bisa berdialog, bisa berbicara ya. Bisa berbicara, pikiran yang bisa diajak untuk menimbang-nimbang kebenaran. Kebenaran itu ya banyak ya, ada benarnya sendiri, ada benar orang banyak, ada benar yang sejati kalau orang bilang ya. Jadi bagaimana mencari kebenaran, mempertanyakan segalanya itu merupakan akal yang sehat ya menurut Profesor Ki Gerung. Tapi kalau menurut MH Ainun Najib atau Cak Nun, akal sehat itu ya akal yang bisa bernarasi ya. Bernarasi itu artinya membentuk suatu cerita atau membentuk suatu kisah atau membentuk suatu gagasan ya, yang konsisten dan baik ya. Jadi otak kita itu, akal kita itu bisa bernarasi dengan baik, menceritakan sesuatu dengan baik. Contohnya, sesuatu yang harusnya dengan baik dijelaskan oleh akal kita itu diri kita sendiri ya. Kalau kita ditanya siapa kamu, kita bisa jawab ya, entah itu anak siapa atau mungkin profesinya apa atau hobinya apa, itu menandakan bahwa kita bisa menarasikan diri kita sendiri ya. Ada juga katanya akal yang baik itu akal yang bisa mengingat dengan baik ya. Di orang yang sudah tua itu sudah jelek katanya ya, akalnya ya, walaupun dia bisa berlogika, berdialektika, bisa bernarasi, tapi lupa-lupa ya. Akhirnya memorinya terganggu. Nah, itulah yang disebut dengan akal sehat ya. Ada juga yang bilang bahwa akal sehat itu akal yang bisa berkembang, bisa merevitalisasi dirinya. Contohnya, orang dulu kemana-mana naik kuda, tapi kemudian ditemukanlah motor. Akhirnya orang kemana-mana naik motor ya, dan mobil ya, kendaraannya. Jadi tidak sudah modern, masih naik kuda ya. Jadi kemana-mana lama. Buat kerja naik kuda, mana sih kuda kan susah ya. Kalau kudanya mobil ya gampang ya, kudanya kuda betulan ya, susah. Nah itu, jadi itu salah satu teori-teori tentang akal sehat ya. Menurut Rocky Gerung, menurut mata kuliah logika, menurut MH Ainun Najib, dan menurut orang-orang lain ya. Tapi masalahnya di sekitar kita itu sering akal sehat tidak dipakai ya. Misalnya, ini menggelitik sekali ya, kemarin itu kasus minyak goreng ya. 400 juta liter lebih minyak goreng itu mengalir ke luar negeri. Minyak goreng murah lagi yang mengalir. Kemudian minyak goreng jadi langka lagi. Di dalam negeri sekarang harganya mahal. Kalau politisi, pejabat pasti dapat minyak goreng gampang ya. Pasti punya akses ya. Tapi kalau rakyat kecil susah ya. Harus ngantri kemana-mana ya. Itu juga masih kehabisan ya. Jadi sulit ya. Ditemukan 415 juta liter bla 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 mengalir ke luar negeri bla, tapi tidak ada yang ditangkap. Tidak ada yang jadi tersangka dan tidak ada yang bersalah atas hal itu ya. Aneh, itu akal sehat saya tidak bisa terima ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada tokoh politik yang bilang, bu ya mengukus, merebus, sampai katanya mau bikin demo masak tentang mengukus dan merebus. Bu, kita ini rakyat Indonesia sudah tahu cara masak, merebus, dan mengukus itu. Saya juga waktu kecil ngerebus singkong, sampai gede juga singkong, bu, gitu ya. Tapi bu, mengebus dan mengukus itu masih dilakukan oleh bapak ibu saya di rumah ya, dan juga oleh mbah saya di kampung, saudara saya di kampung masih merebus mengukus masih. Jangan khawatir, mereka nggak ada minyak nggak apa-apa, mereka bisa bikin botok,
bisa bikin pepesnya nggak ada minyaknya, bisa mereka. Kecil ya, nggak perlu diajari Bu ya. Mereka sudah bisa. Nyambel juga dikukus. Tapi masalahnya mereka itu merebus dan mengukus, bahan bakarnya itu kayu. Nah, jadi tidak ada kerugian ekonomi Bu dari itu ya. Mereka pakai kayu bakar, kemudian merebus dan mengukus. Apa Ibu mau orang satu Jakarta masaknya pakai kayu? Kan nggak mungkin kan ya. Nanti kayak kebakaran massal. Ya kan? Orang di kota itu masaknya pakai gas LPG. LPG-nya mahal juga, harus beli. Kalau ibu itu merebus 3 butir telur, itu untuk mendidihkan airnya sudah 5 menit. 3 sampai 5 menit. Untuk merebusnya 6 menit ya kalau kata Chef Juna ya. Ada yang bilang 7 menit. Jadi sudah 10 menit sendiri Bu, gas itu nyala Bu untuk merebus 3 telur. Anak udah lapar ya, anak-anak udah lapar. Lama gasnya cepat habis ya. Kalau menggoreng itu kan cepat, telur 3 itu didadar jres gitu, pakai minyak 3 sendok makan aja. Itu pasti matang 2 menit matang Bu. Jadi tidak habis gasnya ya. Gas LPG-nya tidak habis ya. Tapi kalau apa-apa direbus, dikukus, gas LPG habis, akhirnya harus beli lagi Bu. Seperti itu sebenarnya yang ditakutkan Bu. Tapi kalau Ibu kira kami tidak tahu caranya merebus dan mengukus, ya itu tidak sehat Bu. Berarti ya tidak sehat juga yang Ibu pikirkan ya. Kemudian orang-orang yang bikin parodi peyek direbus itu juga nggak sehat otaknya, berarti tidak terrevitalisasi ya pikirannya ya. Tidak mungkin dong yang dimaksud ibu itu tuh peyek ya. Pasti ya ikan, telur yang bisa dimasak dengan 2 cara ya. Tapi sebenarnya yang menjadi masalah yaitu ketika teknik masak kita itu tidak menggunakan minyak, itu akan menambah biaya ya. Karena minyak dan menggoreng itu ya salah satu adaptasi kita terhadap lingkungan. Salah satu revitalisasi pemikiran kita. Bahwa kalau direbus gasnya habis, waktunya habis. Ya. Jadi gasnya habis, waktunya habis, akhirnya semuanya habis ya. Tapi kalau digoreng semuanya lebih cepat, cepat makan, cepat kerja, gas tidak habis banyak ya. Jadi itu akal sehat Bu. Ketika orang merebus itu akal sehat. Ibu nggak usah ngelus dada ya. Itu akal sehat bahwa memang cara memasaknya itu ya bagus yang Ibu bilang itu ya. Namun dari segi ekonomi ya banyak yang kesulitan Ibu gitu ya. Merebusnya pakai air, kemudian direbus, sayur-sayuran semua direbus. Merebus sayur dengan numis sayur ya lamaan rebus. Ya. Kalau nggak percaya dicoba aja Bu, dikasih timer besok ya chefnya. Antara goreng ikan sama mepes ikan coba, gimana yang lebih lama? Ya, coba ya, pasti lebih lama mepes ya. Karena harus mendidihkan airnya, kemudian mengukus ikan dan bumbunya ya. Kalau digoreng kan lebih cepat ya. Jadi maaf Ibu, kami sebenarnya sudah tahu. Cuma ya seperti itulah Bu ya. Ini saya kait-kaitkan dengan sehat dan akal sehat. Semoga kita semua berakal sehat juga. Yang ngeritik juga pakai akal sehat, ngeritik nggak pakai akal sehat ya Anda kurang juga. Jadi seperti itu. Di Susah Tidur 52. Sampai sekian saja dan bye-bye.